illallah, la ilaha 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 illallah. صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salam ala nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kalau kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan di dalam bab-bab yang lalu, bahwa tugas manusia adalah menanggung rahasia Allah dan memulangkan rahasia tersebut di dalam keadaan yang bersih, suci sebagaimana asal, tak kala awal diberi dahulu. Sesudah dilahirkan ke dunia, manusia hilang zaman kanak-kanaknya menjadi manusia balik, matang di dalam menghadapi pancaroba hidup sehariannya di dalam dunia maya ini, sampailah ianya meninggal dunia. Maka mulai dari saat tersebut, maka seseorang manusia haruslah mengerti akan tanggung jawab sumpah janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dilahirkan adalah suci, bersih di sisi Allah, tetapi bertukar menjadi kotor dan hijabnya pula penghubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terputuslah perhubungan diri batin rahasia Tuhannya dengan diri empunya diri. Keadaan sebegini boleh diibaratkan hidupnya sebatang tubuh yang berada di dalam gua yang tertutup gelap gulita dan tiada sinar, serta tidak pula untuk menemui jalan keluar dari gua tersebut. Hidupnya terpaku, layu, resah, derita dan sebagainya, sehingga hanya dapat kembali ke jalan keluar daripada gua tersebut. Begitu juga perhubungan manusia dengan Tuhannya. Manusia memerlukan sinar hidayah untuk mengeluarkan dirinya dari hijab kegelapan, untuk kembali membuat perhubungan dengan diri empunya diri. Perlu ditegaskan, hubungan di antara diri manusia dengan diri empunya diri haruslah dapat berhubungan tanpa putus-putus dengan diri empunya diri di dalam hidupnya, dalam tempuh 24 jam setiap hari dan setiap ketika. Kalau diri kasar dapat disegarkan menjadi gemuk dan sehat dengan memberi makanan-makanan yang lezat, lauk pauk, nasi, ikan, maupun gula, susu, maka begitu juga dengan diri rohani, memerlukan makanan yang boleh menyebabkannya menjadi segar. Makanan yang dimaksud itu adalah zikir. Dengan makanan zikrullah, maka mantaplah untuk mengadakan perhubungan diri dengan empunya diri. Terdapat di masa napas masih panjang, jasad dan roh belum berpisah. Justru itu
Jika badan kasar manusia memerlukan minuman dan makanan untuk mencapai kesehatan, ria, gembira, maka badan rohani kita juga tidak terlepas untuk bagaimana memberikan makanan, yakni zikrullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Bahwasanya awal-awal hidupnya agama itu adalah mengenal Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak dapat dikenal oleh panca indera. Maka diberikan jalan untuk mengenalinya dengan cara mengenal rahasia dirinya sendiri. Sebagaimana yang sering diungkapkan oleh ahli-ahli tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka kenallah Tuhannya. Dalam konteks mengatur langkah-langkah mengenal dirinya, inilah beberapa jalan telah dibukakan, ditentukan jalan tarikat, jalan hakikat dan jalan ma'rifat. Jalan-jalan ini adalah merupakan jalan-jalan yang pernah ditorokai dan dilalui oleh para nabi-nabi, oleh para rasul-rasul, aulia-aulia, para arifin billah dan para siddiqin, para solihin dan para wali-wali Allah yang agung. Hadirin yang berbahagia. Al-insanu sirru wa ana sirru. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Kita harus perbaiki bagaimana diri kita. Mengamalkan ilmu yang kita sudah tahu, agar Allah wariskan ilmu yang kita tidak tahu. Man amilah ilma warasu ilma malam ya Allah. Barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang ia ketahui, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Bermula dari syariat. Bagaimana kita tahu peraturan-peraturan, apa yang benar harus kita lakukan, apa yang salah harus kita tinggalkan, apa yang halal itu yang kita makan, yang haram kita harus jauhi. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita pahami tentang zikir itu, bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir napas. Sesungguhnya nyawa itu ditajallikan oleh Allah Ta'ala daripada jauha basitah. Dan ianya terbagi kepada 4 peringkat. Pertamanya nafas, kedua anfas, ketiganya tanafas, dan keempat nufus. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menemui zikir napas, maka mereka tidaklah dapat menyelami makam Salahuddin, yaitu penyaksian secara total, secara sebenarnya seseorang itu akan diri batinnya di sepanjang hayatnya. Sejak nyawa dimasukkan ke dalam jasad, seseorang manusia itu dari kandungan ibunya lahir ke dunia sampailah ianya menghembuskan napas yang terakhir, maka selama itu napasnya tidak sesaat pun berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bermula hidup napas itu karena ampas, hidup ampas itu karena tanafas, dan hidup tanafas itu karena nufus, dan hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itu adalah diri rahasia Allah, diri batin kita. Seperti firman Allah di dalam hadis qudsi, al-insanu sirru wa ana sirru. Manusia adalah rahasiaku dan diri akulah rahasianya. Adapun napas diletakkan di mulut, ampas diletakkan di hidung, tanafas diletakkan di tengah-tengah di antara telinga kanan dan kiri, dan nufus itu letaknya pada jantung. Bermula zikir nafas, ketika keluar adalah Allah,
dan zikir napas ketika masuk adalah hu. Adapun zikir anfas ketika keluar adalah Allah dan zikir ampas ketika masuk adalah hu. Maka zikir tanafas adalah tetap diam dengan Allahu semata-mata. Adapun nafas yang masuk melalui mulut dinamakan Abu Bakar, dan napas yang masuk melalui mulut dinamakan Umar. Bernapas kita bermula yang sampai ke ubun-ubun kepada dinamakan Jibril, dan napas pada mulut dinamakan Nabi. Adapun napas yang sampai kepada mata dinamakan Mikail, dan napas yang turun naik dari pusat ke haikum dinamakan Usman, dan bermula pekerjaan napas naik turun tersebut dinamakan Ali. Bermula napas yang sampai ke pusat dinamakan Israfil, dan napas yang sampai ke jantung dinamakan Izrail. Adapun seperti yang ditegaskan terdahulu daripada ini bahwa nafas adalah nyawa tubuh kita, dan dialah sebenarnya tubuh kita yang tidak mengenal cacat dan celah dan tidak binasa. Sebenarnya rahasia-rahasia yaitu adalah hafal kepada zat Allah. Sesungguhnya asal nafas itu daripada alif, asal nafas itu daripada alif hamzah, baris di atas asal nafas itu daripada alif sendiri, baris di bawah daripada nafas itu ada alif hamzah, baris itu bertahan. Jadi bermula zikir rahasia nafas itu adalah a i u. Seyogyanya kita ingat bahwa salah satu cara untuk mengarifatkan diri sendiri adalah dengan kita mengetahui tentang nafas. Nafas yaitu keadaan keluar masuk daripada tubuh manusia. Ampas yaitu keadaan keluar masuk dari tubuh manusia. Tanafas yaitu keadaan keluar ke dalam tubuh manusia. Nufus yaitu keadaan ke dalam jiwa, tidak keluar, tidak ke kanan maupun ke kiri, tidak ke atas dan ke bawah, ke hadapan dan ke belakang, yaitulah alif pada tubuh insan yang meliputi daripada tubuh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus betul-betul memahami dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kita beribadah kita tidak memahami sebenarnya apa ibadah yang kita lakukan. Syariat la ilaha illallah merupakan zikir af'al. Tarikatnya Allah zikir azmah. Hakikatnya Allahu zikir sifat. Ma'rifatnya adalah merupakan zikir zat. Maka dari itu lagi dan lagi kita berupaya dengan sedini mungkin daripada kalimat-kalimat ini. Sebelum kita berzikir, kita pahami dulu. Kita pahami, mengerti dan kita amalkan. Adab zikir kita sudah paham, sudah tahu. Seseorang hendak bersih, hendak membersihkan dirinya dari pakaiannya bersih, lagi suci. Sebaiknya mengambil air wudhu sebelum kita berzikir. Sebaiknya sebelum hendak memulai zikir, maka kita dahului bagaimana kita membaca suratul Fatihah, beristighfar dan bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlu kita pahami dengan sejelas-jelasnya bagaimana cara berzikir. Salah satu zikir yang paling utama yakni zikir la ilaha illallah. Begitulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika beliau secara pribadi memohon agar diberikan zikir yang khusus yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, dan lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, janganlah begitu saudaraku Ali. Sayyidina Ali merupakan sepupu beliau, mengungkapkan kata-kata janganlah begitu saudaraku Ali, bahwa ucapan yang aku ucapkan adalah pernah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum aku, yakni kalimat la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ijazah zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, yang kemudian diturunkan kepada sahabat tabi'in dan tabi'in hingga kepada kita semuanya. Sesungguhnya barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka itu lebih besar pahalanya dan akan menghapus 40.000 macam dosa besar. Pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana apabila di antara seseorang itu satu pun dia tidak memiliki dosa besar? Rasulullah menjawab, keluarganya dan para tetangganya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kita memanjangkan daripada ucapan kalimat la ilaha illallah, yakni la sambil kepala berpaling ke sebelah kanan dan hati menghayati artinya, yaitu tidak ada. Dan ketika kita melafalkan lagi ilaha sambil kepala bergerak ke bagian tengah dan hati menghayati artinya, yaitu Tuhan yang wajib disembah. Kemudian illallah sambil kepala berpaling ke sebelah kiri dan hati menghayati artinya, yaitu melainkan Allah. Dan yang penting sekali kita perhatikan juga, nanti setelah kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita sambungkan Muhammadur Rasulullah di dalam hati serta menghayati artinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Hal ini untuk membedakan cara membaca kalimat tauhid daripada umat Rasulullah dengan umat terdahulu. La ilaha illallah bagi seorang mukmin, ia tidak sekedar bagaimana pengakuan dirinya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kunci bagaimana la ilaha illallah itu merupakan kunci bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kesuksesan nanti di akhirat. Sukses di dunia, sukses daripada akhirat. Sebagaimana yang pernah disampaikan daripada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan janji Allah yang dijelaskan kepadanya bahwa pintu surga adalah la ilaha illallah, miftahul jannata la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang terpenting bagaimana kita memahami pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Dengan zikir hati kita akan tentram. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita di malam Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkahi. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matul iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidina warhamna kama rabbayana shighara. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, berikanlah takwa kepada jiwa-jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah pencipta dan pelindungnya. Ya Allah, perbaiki hubungan antara kami, rukunkan antar hati kami,
Tunjuki kami jalan keselamatan. Selamatkan kami dari kegelapan kepada yang terang. Kumpulkan kami pada jamaah orang muda yang menghormati orang tua dan jamaah orang tua yang menyayangi daripada yang muda. Jangan Engkau tanamkan di hati kami kesombongan dan kekasaran terhadap sesama hamba yang beriman. Bersihkan hati kami dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan, dan kedengkian. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan semua nama yang jadi milikmu, yang dengan nama itu Engkau namai dirimu, atau Engkau turunkan dalam kitabmu, atau Engkau ajarkan kepada seorang hambamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang menyelamatkan daripada Nabi Nuh alaihissalam dari topan yang menggelamkan dunia. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Ibrahim dari api kobaran yang marak menyala. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Musa dari kejahatan Fir'aun dan laut yang mengancam nyawa. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Isa dari salib dan pembunuhan oleh kafir durjana. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kafir Quraisy yang durjana, Yahudi pendusta, munafik khianat, pasukan sekutu azab yang angkara murka. Ya Allah, yang menyelamatkan Nabi Yunus dari gelap lautan malam dan perut ikan. Ya Allah, yang mendengar rintingan hamba lemah teraniaya, yang menyambut si pendosa apabila kembali dengan taubatnya, yang menghijab daripada mengabulkan doa-doa daripada hamba-Mu. Ya Allah, begitu pekat gelap keangkuhan, kerakusan dan dosa, begitu dahsyat badai kezaliman dan kebencian menggelamkan dunia. Tunjukkan kami ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, jadikan kami kebanggaan hamba daripada Nabi Muhammad SAW pada mahsyar nanti, saat para rakyat kecewa dan para pemimpin penipu yang memimpin dengan kejahilan dan hawa nafsu, saat para pemimpin cuci tangan dan berlari dari tanggung jawab. Berikan kami pemimpin berhati lembut bagai Nabi yang menangis dalam sujud malamnya tak henti menyebut ummati, 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 ummati. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu mulianya daripada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyebut kami umatku, 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 umatku. Pemimpin bagai para khalifah yang rela berkorban semua kekayaan demi perjuangannya, yang rela berlapar-lapar agar rakyat sejahtera, yang lebih takut bahaya maksiat daripada lenyapnya pangkat dan kekayaan. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kasih sayang-Mu Engkau kirimkan kepada kami dai penyeru iman, kepada nenek moyang kami penyembah berhala. Dari jauh mereka datang karena cinta mereka kepada dakwah. Berikan kami kesempatan dan kekuatan, keikhlasan dan kesabaran ya Allah ya Tuhan kami. Demikianlah permohonan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana telah menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Muliakan daripada guru-guru kami ya Allah, murabbina ya Allah. Wabil khususnya murabbin Syekh Amran Wali Al-Khalidi dan semua guru kami yang telah mengajarkan kami sehingga kami tahu, paham, dan kami belajar mengamalkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar wa jannatul abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Summa salam billahi fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.